Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa hadihi ila yaumiddin. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya rabbal alamin. Allahumma ashrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani wafqahu qawli. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah kita akan membaca di kesempatan kali ini kitab Al-Jami' dari kitab Bulughul Maram, kitab yang terakhir yang dibahas oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Dan bab yang pertama di dalam kitab Jami' ini adalah bab al-adab. Bab al-adab. Kalau kita ditanya tentang adab, apa definisi dari adab atau hakikat dari adab, maka definisinya adalah sebagaimana yang kita pahami, adab itu adalah perbuatan yang mulia, perbuatan yang bagus, perbuatan yang indah. Ya, ini adalah adab. Atau juga sebagian ulama menyatakan seperti Ibnu Hajar, isti'malu ma yuhmadu qawlan wa fi'lan. Ya, menggunakan segala perkara yang dipuji. Menggunakan segala perkara yang dipuji dari ucapan maupun perbuatan. Ini disebut dengan adab. Ya, adab yang baik di dalam ucapan, adab yang baik di dalam perbuatan. Maka apapun perkara yang digunakan untuk melakukan perbuatan yang baik, maka ini disebut dengan adab. Ya, disebut dengan adab. Dan kita pahami bahwa adab adalah perkara yang sangat mulia di dalam syariat kita. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW diutus untuk menyempurnakan adab ini. Sebagaimana Nabi mengatakan, bu'ithtu li utammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Kemuliaan akhlak ini. Dan tatkala Nabi atau tatkala Aisyah ditanya tentang Nabi SAW, bagaimana sifat Nabi, bagaimana adab Nabi, akhlak Nabi, maka Aisyah mengatakan khuluquhu Quran. Akhlaknya Nabi ini adalah Al-Quran. Ya, akhlaknya Nabi ini adalah Al-Quran. Maksudnya bahwa sesuatu yang dikatakan beradab adalah tatkala perkara itu sesuai dengan tuntunan yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Quran dan juga di dalam sunnahnya. Ya. Jadi orang dikatakan beradab kapan? Tatkala mencocoki sesuai sejalur dengan yang disyariatkan oleh syariat. Dan kalau orang sudah beradab, maka sangat mudah bagi dia untuk meraih surga. Karena perkara yang paling banyak menjadikan seorang itu meraih surga adalah dengan adab. Sebagaimana Nabi SAW menyatakan, aktsaru ma yudkhilun nasa al-jannah at-taqwallah wa husnul khuluq. Perkara yang paling banyak menyebabkan seorang masuk ke dalam surganya adalah dikarenakan takwa kepada Allah dan juga husnul khuluq, ya baiknya akhlak. Berkaitan dengan adab, ma'asyiral muslimin, maka adab ini terbagi kepada dua.
adab kepada Allah dan adab kepada makhluk. Adab kepada Allah dan adab kepada makhluk, yang kita sering dengar dengan istilah hablum minallah wa hablu minan nas. Ya. Adab kepada Allah berkaitan tentang adab kita kepada nama dan sifat-sifatnya, dan berkaitan tentang syariat dan agamanya. Ya, bagaimana kita beradab dengan Allah, ya, dari nama dan sifat Allah, berkaitan dengan zatnya, dan berkaitan dengan syariat dan agamanya. Maka tidak boleh kemudian seorang su'ul adab, ya, buruk adabnya tatkala dia berbicara, tatkala dia berbuat di dalam perkara Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian adab kepada makhluknya terbagi kepada 3 atau 4. Ya, adab kepada manusia, kemudian adab kepada al-jin, adab kepada malaikat, dan adab kepada binatang, ya, binatang, dan juga bahkan yang kelima adab kepada tumbuh-tumbuhan. Ya, jadi punya adab semuanya. Ya, sebagaimana Nabi SAW menyatakan bahwa innallaha kataba ihsan ala kulli syai'. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah telah menetapkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Tidak khusus pada manusia, tapi kepada segala sesuatu dari makhluk-makhluk Allah. Ya. Adapun adab kepada, kalau kita berbicara adab kepada malaikat, bagaimana kita beradab kepada malaikat? Yaitu dengan meyakininya. Yang pertama, beriman kepada adanya malaikat, dan kemudian juga beradab sebagaimana kita beradab kepada manusia. Malaikat itu bisa terganggu sebagaimana manusia terganggu. Sebagaimana Nabi mengatakan, innal malaikah tata'adza kama yata'adza bihin nas. Sesungguhnya malaikat itu terkadang terganggu sebagaimana terganggunya manusia. Contohnya kayak apa? Ya, seorang datang ke masjid dengan membawa apa? Parfum yang tidak sedap. Membawa bau yang tidak sedap. Seperti Nabi mengatakan, man akala as-suma wal basal fala yaqrabanna masajidana. Kata Nabi, barang siapa yang memakan bawang atau memakan bawang atau daun bawang itu, daun bawang. Ya, as-sum wal basal. Ya, sum itu bawang putih, basal itu bawang merah atau bawang yang besar itu apa? Bawang bombay. Kalau di Arab, bawang bombay itu dijadikan sebagai apa? Cemilan di musim dingin. Ya, kita dulu di Yaman itu mereka biasa makan bawang bombay itu kayak makan buah apel. Dan juga daun bawang itu menjadi lalapan yang harus ada setiap mereka makan. Dan kita pun juga ikut-ikutan setelah itu, karena terikuti dengan adat di sana. Nah, mereka, ya, maaf, bukan menjelekkan mereka. Mereka kan kurang paham di dalam membersihkan mulut. Jadi orang-orang yang sudah makan tadi itu bawang bombay, itu akan muncul bau yang tidak sedap dari mulutnya. Jadi kalau kita sholat di samping mereka, tidak tahan kita. Nah, disitulah maksudnya oleh Nabi kita SAW, kalau seorang makan ini, ya, jadi asbab untuk tidak mendekati masjid atau musholla
adalah karena ada bau yang tidak sedap. Tapi kalau seorang makan itu kemudian setelah itu dia membersihkan langsung, ini tidak masalah, tidak ada baunya. Ya, bukan maksudnya larangan itu kalau dia makan berarti jangan masuk masjid, enggak. Tapi ini berkaitan tentang ada asbabnya, ilahnya ada di situ. Apa ilahnya? Ilahnya ada bau yang tidak sedap. Kalau kita mampu untuk menghilangkan setelah makan itu, ya makan apa tadi, bawang putih atau sejenisnya, maka tidak masalah untuk masuk masjid. Karena malaikat terganggu ya dengan dengan bau mulut seseorang. Dan bisa dikiaskan dengan itu hukum-hukum yang lain, seperti misalkan bau jengkol kah, atau bau mulut yang kada sempat digosok, kada sempat gosok gigi di subuh hari bangun guring, ya kan, langsung datang ke masjid tanpa kemudian membersihkan mulutnya, ya. Maka dijaga adabnya tatkala memasuki masjid. Apalagi ya kesian ya, di samping kita mencium bau yang tidak sedap, dan itu malaikat pun juga terganggu. Nah, ini adab kita. Kemudian adab kepada jin ya sama, ya disunahkan untuk kita itu membuang tidak menggunakan tulang belulang untuk membersihkan buang hajat kita. Ya, ini kan dilarang dalam syariat kita. Karena kata Nabi SAW, fa innaha ta'amu li akhikum, karena dia adalah makanan bagi saudara kalian. Maksudnya dari para jin. Ya, jadi tulang belulang itu adalah makanan bagi para jin dari kaum muslimin. Kalau jin-jin kufar, makanannya adalah kotoran-kotoran. Adapun kaum muslimin ya dari golongan jin, kalangan jin, mereka makanannya adalah tulang belulang. Makanya diusahakan tatkala kita membuang tulang, baca bismillah, dan jangan sampai juga tulang belulang itu kita biarkan ada di rumah kita. Ya, di rumah kita. Takutnya ada yang memakan, kresek-kresek di belakang, ya di dapur, ya ternyata tikus berkepala merah. Ya, ada seperti itu ya. Begitu juga tatkala kita membuang sesuatu yang membahayakan, maka usahakan untuk membaca bismillah, karena bismillah ini menutup celah atau menutup negeri kita dengan negeri mereka. Misalkan membuang air panas di tempat-tempat yang biasa menjadi tempat tidur mereka, tempat tinggal mereka, seperti di selokan gitu, di WC, maka usahakan dengan bismillah baru dibuang. Kenapa? Kalau tidak, ya itu tadi, bisa terkena kepada saudara kita, dan itu banyak dan sering terjadi ya, banyak yang balas dendam, karena jin itu akan mengganggu manusia karena 3 sebab. Karena dia balas dendam, karena dia jahil. Ya, jahil maksudnya mau ganggu saja. Karena dia jatuh cinta. Ya. Jadi itu disebutkan oleh para ulama masalah itu. Ya, jadi ya hati-hati kalau pinak pas kita mungkin buang sesuatu kena kepalanya, atau mungkin membunuh anak atau saudaranya, maka dia akan balas dendam, ya akan mengganggu, dan itu ada dan sering terjadi seperti itu. Ya, bisa jatuh mendadak kita, atau terjadi sesuatu yang tidak kita sadari kayak itu, dikarenakan kita tidak kuat juga menjaga zikir kita, ya zikir pagi petang kita, menyebabkan ya lemahnya benteng kita dari gangguan-gangguan syaitan. Ya, jadi para syaitan itu mampu untuk mengganggu kita, ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, disebabkan karena kelemahan iman kita dan benteng kita ya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun adab kepada
binatang, kita pahami adab kepada binatang. Fa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah wa idza qataltum fa ahsinu qitlah. Kalau menyembelih perbaiki cara menyembelihnya, dan kalau mau membunuh ya perbaiki cara membunuhnya. Ya, jangan ada nyamuk dipretilin satu-satu ininya batisnya, kemudian kepalanya gitu kan. Ini membunuh dengan cara yang kejam. Ya, dan langsung dipukul saja, dipicik kan, giling-giling. Seperti itu. Ya, jadi beradab dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Adapun dengan manusia banyak, ya, yaitu adab kepada orang tua, adab kepada saudara, adab kepada orang lain dan semisalnya, adab kepada tetangga dan macam-macam. Ya, maka di sini kita akan membahas tentang adab yang berkaitan kepada Allah dan adab yang berkaitan kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita langsung saja masuk kepada hadis yang pertama di dalam babul adab. Masih ada lah fotokopian dahulu. Dahulu kita sawat membahas ini loh, yang di Al-Jihad dahulu. Fotokopiannya ada. Masya Allah. Sudah lama. Hadis yang pertama, qala muallifu rahimahullahu taala an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslim 'alal muslim sittun, idza laqitahu fasallim alaihi, wa idza da'aka faajibhu, wa idza istansahaka fansahu, wa idza atasa fahamidallah fasammithu, wa idza marida fa'udhu, wa idza mata fatba'hu, rawahul Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak seorang muslim kepada muslim yang lain itu ada 6. Ada 6 perkara. Maksudnya bukan pembatasan bahwa hak muslim kepada muslim itu hanya 6 saja, tidak. Tapi ini hanya min bab khusus, ya, dalam rangka menjelaskan secara khusus tentang adab-adab yang sangat penting, adab-adab yang sangat mulia, atau bahkan adab-adab yang banyak ditinggalkan, diremehkan oleh sebagian kaum muslimin. Ya, sebagaimana kita katakan tadi bahwa hak bahwa segala sesuatu yang disebutkan oleh Nabi kita atau oleh syariat tidak menyatakan bahwa itu adalah sesuatu yang menjelaskan kepada pembatasan perkara tersebut. Apa 6 perkara ini dari hak seorang muslim kepada muslim yang lain? Idza laqitahu fasallim alaih. Kalau engkau bertemu dengan saudaramu, maka hendaknya engkau memberi salam kepadanya. Dan adab-adab ini perlu dipahami ma'asyiral muslimin. Ada adab yang dia itu wajib, ada adab yang dia itu mustahab, ya, atau wajib secara ain atau wajib secara kifayah, dan juga sunnah, ya, dan juga sunnah. Akan tapi di dalam masalah ini kita tidak akan membahas hukumnya. Kita ingin tahu saja atau ingin mengamalkan apa yang disyariatkan oleh Nabi kita di dalam perkara adab, di dalam perkara hak seorang muslim kepada muslim yang lain, tanpa melihat hukumnya. Karena memang, ya, keyakinan seorang muslim itu selalu taat kepada Allah. Ya, selalu taat kepada Allah tanpa melihat hukum dari perkara. Ya. Dan ini kaidah yang disebutkan oleh para ulama. Sebagaimana Ibnu Qayyim rahimahullah taala, kalau kalian melihat sebuah perintah, maka jangan menunggu kepada hukum atau melihat kepada hukum. Maka lihatlah siapa yang memerintahkan perkara tersebut. Ya. Lihat kepada siapa yang memerintahkan, bukan melihat kepada hukum sebuah perkara tersebut. Kenapa? Kalau kita melihat kepada yang memerintahkan, kita akan memiliki pengagungan kepada perintah tersebut.
pengagungan kepada perintah tersebut. Yang memerintahkan siapa? Allah, Rabb kita, Tuhan kita, ya, Tuhan semesta alam. Maka tatkala itu kita akan menyatakan, oh ini adalah Rabb saya yang memerintahkan. Saya ingin mendapatkan pahala, saya ingin mendapatkan anugerah, rahmat Allah. Maka dia akan berusaha untuk melakukan itu. Ya. Tapi kalau kita melihat kepada hukum, nah pegang hukumnya aja. Sunnah sunnah aja kata papa. Kain nagin aku. Akan meremehkan, akan menggampangkan perkara tersebut. Ya, makanya dalam perkara syariat kita harus melihat siapa yang memerintahkan. Tanpa menunggu apa hukumnya. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah." Apa yang datang kepada kalian dari Rasul, maka ambil, kerjakan, laksanakan. Apa yang dilarang, tinggalkan. Dan bertakwalah kalian kepada Allah. Tidak menunggu yang wajib saja ya, kerjakan. Yang sunnah ya, nanti saja. Enggak. Allah mengatakan atiullaha wa atiur rasul. Taati Allah dan taatilah Rasul. Apakah kemudian menyuruh taat Allah pada perkara yang wajib? Tidak. Seluruh syariat wajib untuk kita laksanakan tanpa melihat perintah, tanpa melihat apa? Hukumnya, atau tanpa melihat hikmahnya. Karena kebanyakan orang, terkhusus di zaman kita, kalau tidak ada hikmah, sedikit yang mengamalkan. Tapi kalau ada hikmahnya apa? Oh, hikmahnya supaya berkah, supaya lancar usahanya, supaya rezekinya gampang. Amalkan zikir ini 100 kali, 1000 kali. Wow, semangat orang melakukan. Kenapa? Karena ada hikmahnya. Ya, ada ganjarannya yang disebutkan dunia. Ya. Orang sekarang kan kayak gitu. Ya, kenapa dia melakukan berziarah kepada tempat-tempat yang dikeramatkan? Oh, karena ada hikmah di situ. Ya, ada tujuan yang terselip apa? Supaya dapat banyak keberkahan. Kita sering dengar seperti itu ya. Supaya hajat terkabul dia. Oh, datang ke situ. Supaya hajat lakas dikabulkan. Oh, datang di sana. Ada sudah tempat-tempatnya. Kalau hendak jodoh supaya lakas tuh bahajat di sana, nah. Supaya rezeki lancar tuh di situ. Itu ada. Dan di sini kan baru juga ada. Ya kan? Banyak orang-orang hulu sungai kesinian sudah. Orang semangat ya. Hulu sungai itu sangat semangat mencari tempat-tempat keramat. Masya Allah. Apalagi kalau ada bukti sudah, oh terbukti, apalagi yang mengucapkan seorang tokoh habaib, oh luar biasa. Sudah tanpa pikir-pikir panjang. 6. Kata Nabi SAW, hak yang pertama adalah kalau kalian bertemu dengan saudaramu, maka salamlah kepada dia. Berilah salam kepada dia. Ya. Para ulama menyebutkan tentang memberi salam. Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan bahwa memberi salam ini sunnah dan menjawabnya adalah wajib. Yang memberi salam sunnah, menjawabnya adalah wajib. 6. Dan beliau berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza huyyitum bi tahiyyatin faruddu bi ahsani minha aw mithliha." Kalau kalian diberikan sebuah penghormatan, yaitu maksudnya salam, maka balaslah dengan yang lebih baik darinya atau semisal dengan apa yang mereka ucapkan. Dari sini juga Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan bahwa menjawab salam itu wajib ya dengan semisal apa yang disebutkan oleh yang memberi salam. Dan sunnah untuk menambahkan salam yang setelahnya, maksudnya salam yang lengkap. Contoh misal ada seorang memberikan salam kepada kita, Assalamualaikum. Maka kita menjawab Waalaikumsalam, wajib. Adapun untuk melengkapinya, Warahmatullah,
wabarakatuh, maka sunnah. Adapun tatkala seorang seorang mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jawab dengan waalaikumsalam, maka kata Ibnu Katsir, fahuwa khilafu al-ayah, maka dia telah menyelisihi ayat. Telah menyelisihi ayat, maksudnya dia berdosa. Maka tatkala seorang mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka wajib bagi kita menjawab apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti itu. Ya. Jadi harus dilihat bagaimana seorang yang memberikan salam. Ya, dengan dalil tadi, fa idza huyitum bi tahiyatin faruddu bi ahsani minha aw misliha. Naam, ini berkaitan tentang salam. Ya, dan naam, hak-hak ini adalah hak-hak kepada Allah dan juga hak-hak kepada hamba-hambanya. Wa idza da'aka fa'ajibhu, dan kalau engkau diundang di sebuah acara, maka jawablah undangan tersebut. Ya, jawablah undangan tersebut. Para ulama juga berselisih tentang menjawab undangan dari seseorang muslim. Tapi intinya ya, walimatul ursh ini wajib karena ada dalil secara khusus yang menjelaskan kewajiban tersebut. Adapun undangan yang lain maka semuanya sunnah saja. Ya, semuanya sunnah. Ya, untuk dijawab atau untuk didatangi. Terlebih perkara itu adalah perkara yang ada maslahatnya. Adapun perkara yang kemudian di dalam undangan tersebut ada kemaksiatan, kemungkaran, maka dilarang untuk kita mendatanginya. Misal di sana ada perbuatan yang mungkar seperti perjudian misalkan, walimah tapi ada perjudiannya di situ. Adalah judi, ada biasanya bedum. Atau ada minuman khamar, ya, minuman khamar, minuman khamar misalkan berkumpul-kumpulan, maka tidak dibolehkan. Atau ikhtilat, ya, ikhtilat yang luar biasa karena ada perkara yang menyebabkan ikhtilat tadi, maka tidak boleh dihadiri. Tapi hukum asalnya kita harus mendatangi undangan dari seorang muslim, karena ini adalah dalam rangka memberikan hak mereka. Bahkan ini adalah perkara yang menjadikan ta'alluf, ya, saling mencintai, ya, di antara kaum muslimin, ya, saling mencintai, dan juga adanya hubungan al-ukhuwah, menguatkan hubungan persaudaraan. Wa idza stansahaka fansahu, dan jikalau saudaramu meminta nasihat, maka berilah nasihat itu. Ya, jadi kalau ada seorang yang datang kepada kita minta arahan kita, minta nasihat dari kita, ya, minta masukan dari kita, maka kita harus menjawabnya sesuai dengan ilmu yang ada pada kita. Ya, apakah itu perkara dunia atau perkara akhirat. Ya, misal ada yang mau datang mau belajar perkara dunia, bagaimana supaya sukses, ya, memulai usaha misalkan, maka kita jelaskan kalau kita punya ilmunya. Jangan pelit dalam memberikan arahan nasihat kepada saudara kita. Wa idza atasa fahamidallah fasamithu, kalau saudaramu bersin, kata Nabi SAW, kemudian saudaramu tersebut mengucapkan alhamdulillah, maka doakanlah dia, ya, dengan doa yarhamukallah, rahmat bagi dia, semoga Allah merahmatimu. Kemudian kita kembali menjawab dengan yahdikumullah wa yuslih balakum. Wa idza marida fa'udhu, dan kalau dia sakit maka kunjungilah, datangilah.
kali saja dengan kita berkunjung kepada orang yang sakit, naam, sebab datangnya kita menyebabkan sembuhnya dia, ya, karena ada motivasi dari kita, karena masuknya sugesti, oh ternyata masih ada orang yang peduli dengan saya. Apalagi tatkala kita datang, kita berikan nasihat, kita berikan penguat, ya, agar dia bersabar, kita berikan dukungan seperti itu, penyemangat, ya, semangat kepada dia, maka kemudian dengan sugesti yang kita masukkan kepadanya, dia pun kemudian cepat dalam sembuhnya, ya. Wa idza mata fatba'hu, kalau ada yang meninggal dari saudaramu seorang muslim, maka ikutilah jenazahnya, ya, dari awal rumah dia atau dari masjid musalla yang disolatkan mayat tersebut sampai ke liang lahatnya. Dan adab-adab ini berkaitan kepada orang yang kita kenal maupun orang yang tidak kita kenal. Tidak terkhusus kepada yang dikenal. Jadi memberikan salam misalkan, ya, tidak terkhusus pada yang kita kenal. Ya, siapapun yang kita temui di jalan, maka kita ucapkan assalamualaikum. Seperti itu. Dan ini adalah sunnah yang banyak ditinggalkan. Ya, kata Nabi SAW, min asratis sa'ah, termasuk dari salah satu tanda-tanda hari kiamat adalah memberi salam kepada orang yang hanya dia kenal saja. Ya. Nabi menjelaskan, wasallim ala man arafta wa man lam ya'rif, berilah salam kepada yang engkau kenal dan kepada yang tidak engkau kenal. Ya. Beri salam. Dan begitu juga mengunjungi orang yang sakit, menjawab bersin, memberikan nasihat kepada orang siapapun, ya, kepada siapapun, tidak terkhusus kepada orang yang kita kenal atau tidak terkhusus kepada kelompok kita, golongan kita. Ini dan ini menunjukkan apa? Bahwa muslim itu adalah satu. Muslim itu adalah satu. Tidak ada membedakan di antara mereka. Apapun kedudukan mereka, ya, kondisi mereka atau golongan mereka, selama mereka adalah seorang muslim, maka wajib untuk diberikan hak mereka yang disebutkan oleh Nabi kita di dalam hadis ini. Naam. Kemudian satu hadis lagi yang kita akan sebutkan secara ringkas saja. Hadis yang kedua, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, fa huwa azdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Naam. Hadis ini berkaitan tentang adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu berkaitan tentang anugerah yang Allah berikan. Berkaitan tentang rizki yang telah Allah berikan kepada kita. Bagaimana sikap kita, bagaimana konsep kita di dalam bersikap dengan nikmat Allah dari perkara dunia. Maka Nabi SAW menerangkan perkaranya. Kata Nabi, lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian, dan janganlah kalian melihat orang yang di atas kalian, karena perkara ini akan lebih memudahkan kalian, lebih menyelamatkan kalian, agar kalian tidak meremehkan nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kalian. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini kaidah, ya, konsep bersikap dengan nikmat Allah, ya, dalam perkara dunia. Jadi Nabi kita menjelaskan beginilah harusnya seorang muslim agar dia nantinya hidup dengan qanaah, hidup dengan tentram dan bahagia. Para ulama menyebutkan apa hikmah dari kita melihat ke bawah? Ya, hikmah kita melihat ke bawah dan tidak melihat ke atas dalam perkara dunia. Para ulama menyebutkan hikmah yang pertama adalah agar seorang itu mengagungkan dan melihat sangat banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Tatkala kita melihat ke bawah,
Maka kita akan merasa, oh ternyata Masya Allah, selama ini yang saya miliki sekarang adalah nikmat yang luar biasa, sangat besar, sangat banyak. Ternyata masih ada orang-orang di bawah saya yang tidak memiliki sebagaimana saya miliki. Jadi dia akan membesar-besarkan nikmat Allah, mengagung-agungkan nikmat Allah, ya. Dan yang kedua adalah annahu idza nadhara ila man huwa dunah irtah qalbahu wa tma'anna nafsah. Orang yang melihat ke bawah pada perkara dunia, maka hatinya akan tenang dan jiwanya akan tentram. Dan juga dia akan ridha dengan apa yang telah Allah tetapkan kepadanya. Hatinya tenang, jiwanya tentram, dan ridha dengan anugerah yang Allah berikan. Beda dengan orang kalau lihat ke atas akan apa? Gelisah. Aduh, kayak apa nih? Tabila aku kayak si anu itu. Tabila aku bisa dapat kayak inya. Nah, seperti itu. Tapi kalau kita melihat selalu ke bawah, kita akan merasa tenang. Oh, ternyata masih ada orang yang di bawah saya. Alhamdulillah, motor saya masih layak pakai. Oh, ternyata di bawah saya masih ada orang yang enggak punya motor. Seperti itu, terus ke bawah. Dia akan mensyukuri nikmat tersebut. Ya, dia akan mensyukuri nikmat tersebut. Nah, dan menghargai dengan apa? Dengan tulus terhadap dan ridha terhadap apa? Pemberian Allah tersebut. Adapun kalau orang melihat ke atas, ada beberapa perkara yang akan ditimbulkan. Ya, kalau dia lihat perkara dunia ke atas, ada 3 perkara yang akan ditimbulkan di dalam dirinya. Yang pertama, ikhwan, annahu yastaqillu ni'matallahi alaihi. Dia akan meremehkan nikmat Allah yang telah Allah anugerahkan kepadanya. Wa yasdariha wa yahtakiraha, dan dia akan meremehkannya. Ya, menganggap remeh, menganggap sepele nikmat yang telah Allah berikan. Ya. Ya, dia akan apa? Meremehkan, merasa oh ternyata si anu sudah naik jabatan, sudah naik tingkatan, aku belum. Ya, dia akan meremehkan. Oh, si anu sudah punya rumah baru lagi. Ya, 10 tingkat, saya baru 1 tingkat. Seperti itu. Ya, dia tidak akan bisa bersyukur. Kemudian yang kedua adalah akan menjadikan jiwanya lelah. Ya, akan menjadikan jiwanya lelah. Wa yazalu ya'ishu mahmuman, dan dia akan selalu ditimpa dengan apa? Kegelisahan. Hidupnya ditimpa dengan kegelisahan. Gelisah, gundah gulana. Ya, gelisah. Aduh, kayak apa nih supaya aku kayak inya? Apa yang harus saya lakukan? Berhutang leh. Harus berhutang nih supaya kayak itu. Tatkala kita punya mobil misalkan, padahal mobilnya layak, lihat, nah, ini bisi mobil hanyar pulang nih. Seperti itu misalkan. Keluaran baru pulang nih. Aduh, aku kada boleh kalah. Kayak apa caranya? Dah kada apa-apa, kredit. Gelisah dia. Ya, gelisah. Perkara yang ketiga, dan ini perkara yang paling membahayakan, yang akan terjangkit kepada seseorang kalau selalu melihat ke atas. Apa itu? Dia akan timbul dalam dirinya al-haqd, yaitu cemburu, kemudian hasad, dan mungkin naudzubillah dia akan berangan-angan untuk hilangnya nikmat saudaranya tersebut darinya. Ya, karena ada sifat apa? Hasad, dengki tadi. Ya, iri. Naudzubillah. Ya, jangan sampai. Jadi perkara dunia, ikhwan, kita harus lihat ke bawah. Kita harus lihat ke bawah, dan inilah nasihat Nabi kita
arahan Nabi kita, petunjuk Nabi kita kepada kita agar selalu melihat perkara nikmat dunia ke bawah, tidak ke atas. Adapun perkara akhirat wajib untuk kita melihat ke atas. Ya, agar kita berlomba-lomba, agar kita bersegera, agar kita memperbanyak dari perkara yang mampu menghasilkan keberhasilan untuk akhirat kita. Adapun dunia, maka lihatlah selalu ke bawah agar kita hidup dengan qanaah, ya, merasa selalu cukup dan hidup dengan disertai keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Ini yang bisa kita baca dari dua hadis dalam bab al-adab dari kitab Bulughul Maram. Semoga bermanfaat. Sebelum ulun tutup, ada yang mau ditanyakan? Enggak ada, alhamdulillah. Enggak ada ya? Paham ya? Ya, jazakumullah khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.